Oh Shell, Halo. ini kenapa ya Shell? Aku sering banget ketiduran, terus makan gak teratur, susah fokus, terus bahkan kemarin ketiduran di tempat kerja yang dimarahin atasan, terus aku pergi ke apotek malah dikasih obat tidur nih. Kenapa ya? Oh, kayaknya kamu insom deh. Aku tahu nih, ada aplikasi namanya Somnolence. Itu tuh bisa buat mengatur gaya hidup gitu. Jadi untuk memperbaiki gaya hidup, terutama pola tidur. Terus itu cocok banget deh buat kamu yang insom kayak gini. Terus dia itu juga bisa ningkatin kesehatan kamu, baik secara fisik maupun secara mental. Dia juga menyediakan informasi-informasi tentang kesehatan yang bisa kamu akses di sana. Nanti aku kasih linknya ya buat download. Boleh banget Shell, nanti aku buka. Oke deh. Ini aku buka dulu ya. Suka susah tidur malam, sering bangun di tengah malam, atau bahkan sering terbangun terlalu cepat pada pagi hari. Nah, hal tersebut merupakan ciri-ciri dari insomnia. Insomnia itu sendiri merupakan suatu masalah tidur di mana seorang kesulitan untuk tidur atau mempertahankan kualitas tidurnya. Kondisi ini dapat terjadi dalam waktu yang lumayan singkat maupun dalam jangka waktu yang lama. Nah, insomnia tersendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya, masalah mental seperti rasa depresi dan juga cemas, obat-obatan, rasa nyeri dan rasa tidak nyaman, kafein, alkohol, hypertiroid, dan juga gangguan tidur lainnya. Nah, di setiap tahunnya diperkirakan sekitar 20-50% orang dewasa melaporkan adanya gangguan tidur. Bahkan hingga sekitar 70%-nya mengalami gangguan tidur yang serius. Nah, di Indonesia sendiri, prevalensi penderita insomnia tercatat mencapai 10%. Nah, artinya dari total 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 23 jutanya menderita insomnia. Nah, insomnia dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan fisik kita, seperti peningkatan nafsu makan yang dapat mengakibatkan obesitas, rasa diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan sistem imun, dan bahkan penurunan gairah seksual. Nah, karena hal ini, kami memutuskan untuk merangkai suatu aplikasi bernama Somnolence. Nama aplikasi ini tersendiri memiliki arti state of being sleepy, sehingga cocok untuk orang yang mengalami masalah gangguan tidur ini. Nah, aplikasi ini sendiri memiliki fitur yang dapat memfasilitasi penggunanya untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja, tentu saja mengenai kesehatan dan juga insomnia. Nah, aplikasi ini juga membantu penggunanya untuk mendapatkan tidur yang lebih berkualitas serta meningkatkan kesehatan penggunanya. Berikut merupakan tampilan aplikasi Somnolence ketika pengguna membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya setelah diunduh. Setelah mengklik Start, akan ada history taking. Pengguna harus mengisi beberapa pertanyaan sebelum memulai menggunakan aplikasi, seperti nama, tanggal lahir, gender, lifestyle, dan daily activities. Contohnya, seperti waktu memulai aktivitas dan selesai beraktivitas setiap harinya, jadwal waktu luang, pola konsumsi minuman berkafein dan alkohol, pola makan, obat, serta makanan yang biasa dikonsumsi. Pengguna juga harus mengisi alamat email untuk menyimpan semua data ini dan privasinya akan tetap terjamin. Selanjutnya, dengan semua data yang sudah didapatkan, Somnolence akan membuat personalized plan yang sesuai dengan masing-masing pengguna dalam mengatasi kesulitan tidur. Personalized plan ini akan meliputi makanan dan minuman yang sebaiknya dikonsumsi, waktu tidur yang cukup, waktu untuk mengonsumsi kafein dan alkohol, konsumsi obat, waktu berolahraga, hal-hal yang harus dihindari sebelum tidur, serta lifestyle yang mendukung tidur nantinya. Setelah selesai mengisi data, akan muncul tampilan utama seperti ini dengan 6 menu utama, yaitu tracker, music player, exercise, meditation, consultation, and sleep 101. Ketika tracker diklik, tampilannya akan seperti ini. Di dalamnya terdapat 3 menu lagi, yaitu yang ditandai dengan gambar kotak medis, kalender, dan orang tersenyum. Fitur yang bergambar kalender akan memperlihatkan bagaimana progres kualitas tidur pengguna. Data nantinya akan didapatkan dari pengisian jam tidur, jam bangun, frekuensi berolahraga, dan bermeditasi setiap harinya.
Di setiap tanggal terdapat lingkaran. Lingkaran yang penuh menandakan durasi tidur yang cukup pada hari itu, sedangkan lingkaran yang tidak penuh menandakan durasi tidur yang tidak cukup. Terdapat pula grafik yang menunjukkan apakah pola tidur pengguna membaik atau tidak. Kemudian, pada fitur yang bergambar kotak medis, pengguna yang mengonsumsi obat bisa mengisi jenis obat yang dikonsumsi, waktu konsumsi, dan frekuensi konsumsi obat tersebut setiap harinya. Dan pada fitur yang bergambar orang tersenyum, pengguna bisa mengisi moodnya setiap sebelum tidur. Nantinya, data-data tersebut akan dielaborasikan dan dianalisis untuk menyempurnakan kembali personalized plan apabila diperlukan. Kemudian fitur music player. Musik-musik yang terdapat pada fitur ini sudah dipilih sesuai dengan penelitian tentang jenis musik yang berpotensi membantu kualitas tidur. Untuk penggunanya, setelah icon music player diklik, di dalamnya akan tersedia berbagai jenis pilihan musik yang bisa diputar sebelum tidur. Dan musik akan berhenti apabila pengguna tidak mematikannya dalam waktu 1 jam. Jadi, musik tidak akan dimainkan terus-menerus setelah pengguna tertidur. Olahraga sore biasanya akan membuat tidur di malam hari lebih nyenyak dan berkualitas. Oleh karena itu, terdapat fitur exercise pada aplikasi Somnolence ini. Apabila pengguna bingung olahraga apa yang sesuai, fitur ini menyediakan pilihan aktivitas dengan berbagai intensitas yang dapat membantu tidur. Setelah mengklik icon aktivitas yang dipilih, akan muncul video panduan exercise yang dapat ditonton dan informasi mengenai frekuensi serta waktu olahraga yang disesuaikan dengan masing-masing pengguna. Berdasarkan penelitian, meditasi juga dapat membantu menjernihkan pikiran, membantu menenangkan, serta mempermudah tidur. Maka, terdapat fitur meditasi pada aplikasi Somnolence yang menyediakan berbagai video panduan meditasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Selanjutnya, consultation. Fitur ini dapat digunakan apabila pengguna menemukan kesulitan dalam menggunakan aplikasi, ketika tidak ada progres dalam perbaikan kualitas tidur, atau pertanyaan lainnya seputar pola dan kualitas tidur. Pengguna bisa menghubungi dokter-dokter yang bekerja sama dengan aplikasi ini untuk berkonsultasi secara langsung. Yang terakhir, Sleep 101. Fitur ini menyediakan artikel-artikel menarik dengan beberapa kategori, yaitu Food and Beverage. Merupakan artikel yang berisi makanan dan minuman apa saja yang bisa membuat kita merasa lebih mudah tertidur atau sulit tidur. Yang kedua, electrical device. Contohnya, himbauan untuk hindari menonton televisi, bermain gadget, dan perangkat lainnya yang memaparkan blue light sebelum kita tidur. Kemudian ada comfortable environment. Di sini dijelaskan mengenai suhu, kemudian cahaya, dan keadaan kamar yang bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Kemudian ada sleeping time. Ini artikel yang berisi mengenai waktu yang tepat untuk tidur beserta dengan durasinya yang disesuaikan dengan usia dari pengguna. Selanjutnya ada epidemiologi dari insomnia. Artikel ini bertujuan agar pengguna bisa mengetahui bahwa hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, namun orang lain juga ada yang merasakan hal tersebut. Fitur-fitur ini digunakan sebagai tambahan pengetahuan sekaligus untuk menyegarkan pikiran dari pengguna dan juga menyediakan berbagai informasi unik dan menarik yang mungkin sebelumnya belum diketahui. Lalu, ketika tanda 3 garis di sudut kiri atas diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Dengan beberapa menu lainnya, yaitu profile yang berisi biodata pengguna, kemudian health status yang berisi informasi-informasi yang didapatkan dari history taking pada saat pengguna pertama kali menggunakan aplikasi ini, yang datanya bisa diperbaharui, dan berisi personalized plan yang disesuaikan dengan data tersebut. Kemudian ada sleep, yaitu tempat untuk mengisi jam tidur dan jam bangun setiap harinya, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, ada reminder di mana pengguna bisa memilih reminder apa saja yang akan diaktifkan, seperti waktu tidur, waktu makan, waktu olahraga, waktu untuk meditasi, minum obat, dan yang lainnya.
Waktu tersebut akan disesuaikan dengan data-data yang telah diisi sebelumnya. Setelah reminder diaktifkan, akan muncul notifikasi di HP pengguna sebagai pengingat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya. Contohnya, dalam waktu 30 menit, pengguna harus pergi tidur. Selain itu, akan muncul juga notifikasi yang berupa kalimat-kalimat penyemangat agar pengguna lebih termotivasi untuk memperbaiki gaya hidup, terutama pola tidurnya. Sekian fitur-fitur dari aplikasi ini. Selamat menggunakan Somnolens. Semoga Somnolens dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Halo, siap. Oke, aplikasinya aku coba besok deh. Kayaknya bagus nih, bisa membantu buat orang-orang yang insomnia. Makasih banyak ya. Bye-bye.